Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya cara setting mikrotik mulai dari nol. Dan di sini mungkin insya Allah nanti akan video yang terpanjang yang akan saya buat. Jadi bagi teman-teman nanti biar nggak terlalu banyak pertanyaan, ini akan saya buatkan mulai dari yang biasa saya pakai. Jadi saya sendiri biasanya kalau setting mikrotik apa aja yang saya setting, nanti teman-teman bisa lihat ini. Dan diusahakan teman-teman ya, bagi yang pemula ini, kalau yang sudah advance ya silahkan ditinggalkan aja video ini. Bagi yang ingin belajar mulai dari nol mikrotik, ikuti saja langkah-langkahnya. Dan mungkin nanti ada yang sedikit berbeda dari yang sudah biasa setting mikrotik. Kalau ini saya buat itu seperti hanya SOP. Jadi kalau seandainya nanti diajarkan ke orang lain pun itu harusnya ya mengikuti prosedur yang ada kayak gitu. Tapi ini memang untuk pemula ya teman-teman ya. Diikuti secara detail biar nanti sebenarnya banyak sekali video-video saya itu yang sebenarnya di dalamnya udah ada penjelasannya, tetapi kadang tidak dilihat, belum lihat videonya sudah tanya duluan di kolom komentar. Jadi diusahakan teman-teman nanti itu dilihat dulu videonya, apa yang kurang jelas di mananya itu baru ditanyakan, bukan tidak nonton videonya tapi sudah tanya, sebenarnya jawabannya sudah ada di videonya. Dan ini akan saya pakai nanti adalah mikrotik yang RB2011 UAS, ini yang ada wifi nya. Nanti ada yang punya seperti ini, atau di situ yang punya mikrotik yang dalamnya ada wifi nya, itu juga bisa diaktifkan. Nanti selanjutnya nanti saya akan tambahkan di sini, saya menggunakan Totolink yang 300 RH. Ini yang Totolink 300 RH. Jadi mulai dari nol nanti teman-teman, ini akan saya reset, jadi nanti akan direset total semuanya. Tapi ini tidak ke arah voucher, jadi hanya sebagai hotspotan saja. Mungkin di lain waktu nanti akan ada tambahan lagi, akan saya buatkan video untuk langkah-langkahnya untuk ke Micmon atau Userman nanti lanjutannya ya. Itu mungkin teman-teman semuanya. Setelah ini saya akan pindah ke PC. Nanti biar teman-teman tahu, panjang ya teman-teman ya, nanti ini sangat panjang, jadi agak harap bersabar dilihat secara detail selama ini yang saya gunakan untuk menyeting mikrotik mulai dari nol. Oke, lanjut kita ke komputer sekarang. Mohon maaf teman-teman, saya ada kelupaannya di sini, karena di sini ada banyak port sebenarnya. Nanti teman-teman biar nggak bingung, kita akan samakan saja. Nanti port 1 itu sebagai akses internet, yang nanti internet itu dapat dari mana. Terus ini adalah DHCP teman-teman, jadi ini adalah DHCP, bukan statik, jadi tidak perlu routing. Nanti yang pakai yang otomatis saja. Nanti kalau belajar yang statik mungkin agak sedikit lama. Terus nanti port 2 ini nanti yang akan dipakai untuk hotspot. Gitu. Terus siapkan dulu kabelnya, jadi kabel LAN-nya boleh panjang, boleh pendek. Cara pemasangannya teman-teman di awal, yang satu LAN kayak gini, yang satu itu nanti menuju ke akses internetnya, yang kedua itu adalah untuk menuju ke komputernya atau laptopnya. Jadi ini colokan, meskipun nanti ini dijadikan hotspot nggak masalah. Terus kalau nggak mau ribet ya, nanti teman-teman yang port 3 itu digunakan untuk DHCP yang nanti koneksi ke internet ya. Oke, itu mungkin tambahannya, saya lupa tadi. Terus teman-teman nanti coba cek juga di video sebelumnya saya tentang N300RH cara resetnya, karena nanti saya nggak akan tunjukkan lagi cara resetnya. Ini sudah terreset, jadi tinggal nanti login default saja. Ini sudah terreset teman-teman. Jadi yang untuk access pointnya yang keluar untuk menyebarkan hotspotnya itu sudah saya reset. Itu tambahan dari saya. Mohon maaf tadi kelupaan. Oke, lanjut ke komputer sekarang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di depan komputer dan teman-teman siapkan terlebih dahulu Winbox
Karena ini nggak ada akses internetnya, nanti di saat ada akses internetnya saya tunjukkan cara untuk download di Winbox-nya di mana. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Winbox, gunakan sesuaikan dengan versinya Windows-nya. Kalau saya di sini menggunakan Windows 64, saya downloadnya yang Winbox 64. Setelah itu teman-teman klik Winbox. Karena sudah tertancap, nanti IP address-nya itu 192.168.88.1. Ini sudah defaultnya dan tidak perlu menggunakan IP address-nya. Diklik di sini, loginnya ini admin, passwordnya kosong. Setelah itu teman-teman klik connect. Di saat teman-teman sudah connect seperti ini, saya klik OK biasanya. Dan saya selalu membiasakan, biasanya setelah, walaupun di situ belinya masih baru, saya selalu reset ulang. Semua teman-teman ini tampilan Winbox-nya seperti ini. Teman-teman cari di situ tulisannya sistem, klik sistem, terus di situ ada reset configuration, diklik. Setelah itu di sini saya klik centang di sini, no default configuration, saya reset. Jadi setiap saya beli Mikrotik biasanya saya reset seperti ini. Kadang kalau saya resetnya udah ada settingannya, no backup, itu juga saya centang. Di sini biasanya kalau teman-teman menggunakan yang Mikrotik yang memorinya di atas 128 biasanya akan cepat. Tapi kalau di bawahnya biasanya agak lambat. Oke, setelah itu teman-teman klik cancel dulu, ditunggu di sini, di refresh, ditunggu sampai MAC address-nya muncul dan IP-nya nanti akan berubah. Kalau belajar tentang Mikrotik ataupun yang lainnya pun, teman-teman itu memang harus bersabar agar nanti hasilnya juga maksimal. Saya dulu juga nggak terlalu bisa kok teman-teman. Jadi sekarang ya karena saking seringnya untuk uji coba, akhirnya ya perlahan-lahan juga mulai paham. Kesalahan-kesalahan dulu ya mulai saya perbaiki. Oke, sudah muncul seperti ini teman-teman. IP-nya sama persis, MAC address-nya sama persis, yang berubah adalah IP-nya. Dan ini identifikasinya seperti ini, yang saya gunakan RB2011-2HND. Jadi nanti teman-teman kalau saat reset itu akan tahu Mikrotiknya itu pakai apa gitu. Setelah itu diklik di sini connect. Kalau sudah terkonek, di sini akan ada informasi di atasnya, informasi sampai arsitekturnya juga akan dimunculkan. Nah, setelah itu teman-teman di sini klik sistem. Habis itu di identity. Tujuannya adalah untuk memberikan nama di Mikrotik ini. Saya kasih nama ya teman-teman ya. Ini ya. Karena ini nanti untuk hotspot ya kasih aja. Ini disesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Kalau misalnya saya Mas Ali gitu ya, udah ketik aja Mas Ali hotspot gitu. Setelah itu diklik OK. Bandingkan di sini yang belum diganti awalnya Mikrotik, kalau sudah saya ganti di sini akan berubah. Klik OK. Sudah menjadi Mikrotik hotspot. Oke, kalau ini sudah selesai teman-teman klik ada quick set, catchment, dan interface. Klik interface-nya. Karena tadi saya lihatkan di video awalnya ada 10 Ethernet. Di sini tidak saya gunakan semuanya, saya hanya menggunakan 1, 2, 3. Langkah selanjutnya teman-teman, di sini Ether itu diklik 2 kali, klik kayak gini, terus diganti. Saya biasanya kasih ganti seperti ini. Tetap saya kasih nomor agar tahu posisi portnya itu di mana. Saya gunakan di sini internet seperti ini. Diganti namanya, awalnya Ether 1, saya ganti nomor 1 internet, di apply OK.
Habis itu nomor 2 hotspot. Setelah itu nomor 3 biasanya di sini saya gunakan untuk DHCP, atau saya biasanya bukan ini, biasanya lokal. Nah gini, DHCP. Oke, setelah itu klik apply. Jadi yang akan kita gunakan ada hanya 3, tapi kalau biasanya saya gunakan yang GR3, semuanya port nggak saya pakai, saya hanya gunakan 1 dan 2 karena hanya fokus mikrotik tersebut hanya saya pakai untuk hotspotan. Tapi karena mungkin dari teman-teman yang di situ mungkin budgetnya kecil ya, daripada beli switch dan semacamnya untuk ke komputernya, ya udah yang nomor 3 atau nomor 4 itu digunakan untuk lokalan atau dibuat untuk statik. Setelah ini selesai teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman di sini klik ke IP, setelah itu klik ke DHCP client. Kalau ini sudah muncul seperti ini, karena ini DHCP, teman-teman nanti akan diberikan akses atau IP secara otomatis dari akses internetnya. Diklik di sini tambah, habis itu posisinya nanti internet itu dari mana, di port nomor 1, diklik internet, terus di apply. Terus kalau sudah bound, kalau gitu sudah mendapatkan akses internet dari pusatnya. Klik OK. Setelah itu teman-teman di sini kalau sudah bound ini dicek juga teman-teman, misal itu di new terminal. Setelah DHCP client, klik new terminal, dipingkan, diklik ping 8.8.8.8. Kalau gitu mikrotik ini sudah terhubung. Ctrl C untuk mengakhiri. Setelah di sini kita sudah mendapatkan akses internet, langkah selanjutnya kita akan fungsikan yang nomor 2 dan nomor 3. Mohon maaf teman-teman ya, kalau di sini ada suaranya ayam dan semacamnya karena dekat dengan sawah. Selanjutnya teman-teman diklik di sini IP, terus diklik DNS. Ini klik allow remote to access. Ini banyak karena memang akses yang masuk ke sini itu terlalu banyak, nanti ini nggak dipakai kok. Klik, setelah itu klik apply, klik OK. Setelah selesai DNS-nya, teman-teman masuk di sini IP, terus klik di sini address untuk memberikan IP-nya. Yang port nomor 1 secara otomatis diberikan IP oleh mikrotik di saat mengambil internet dari pusatnya. Setelah itu kita akan fungsikan yang nomor 2 dan nomor 3. Ditambahkan, diklik tambah. Setelah itu taruh di mana? Taruh di port yang nomor 2. Ini untuk hotspotan terlebih dahulu. Terus di sini gunakan IP-nya. Biar sedikit berbeda hotspotnya, gunakan yang 10 atau 172. Saya gini gunakan yang 10.10.10.1/23. Kalau /24 artinya IP yang bisa digunakan itu adalah 23. IP yang digunakan adalah 510. Kalau IP-nya /24, kalau gitu yang bisa digunakan adalah 254. Ini mungkin teman-teman harus belajar subnetting nanti untuk mengetahui yang di situ IP network, IP broadcast, IP yang bisa digunakan, pool dan semacamnya agar teman-teman lebih paham. Tapi di sini langsung saya tunjukkan di sini yang 10.10.10.1. Networknya nggak perlu diisi, di apply nanti akan memberikan network tersendiri. Di apply, ini networknya. Setelah itu kalau sudah seperti ini teman-teman, klik OK. Hotspotnya IP-nya ini. Selanjutnya kita buat juga untuk yang lokal DHCP karena nanti biar bisa digunakan untuk lokalnya. Di sini biar multifungsi teman-teman ya. Diklik address.
terus di situ gunakan 192.168.33.1/24. Nah, ini 24. Terus portnya ditaruh di yang di lokal. Bedanya 2423 ya, di sini tadi adalah banyaknya IP yang bisa digunakan. Klik apply, terus oke. Sebelum ke hotspot kita setting ke ini, kita harus dibuat atau bahasanya di NAT terlebih dahulu agar nanti ini bisa mengeluarkan akses internet ke komputer atau ke hotspotnya. Caranya setelah ini teman-teman klik IP, terus firewall. Setelah itu ada filter rule, di sampingnya ada NAT, diklik NAT, ditambahkan. Setelah itu teman-teman di sini ada chainnya, search NAT, cari yang out interface-nya, diklik, dicari portnya yang internet 1. Setelah itu action. Setelah di action, di sini klik action, cari yang masquerade. Setelah itu diklik apply, diklik OK. Nah, ini sudah bisa digunakan di internetnya. Jadi di komputer apa itu lokalnya atau di hotspotnya. Syaratnya di sini adalah masih statik, harus menggunakan statik. Langkah selanjutnya teman-teman semuanya, kita buat dulu yang DNS yang nomor 3. Mohon maaf, DHCP servernya, mohon maaf ya. Ini diklik DHCP, terus di sini diklik DHCP setup. Gunakan dulu yang nomor 3 agar nanti kita juga bisa cek di situ internetnya bisa jalan atau tidak. Nah, klik next, klik next lagi, terus klik next lagi. Setelah itu nih klik next lagi. Ini biasanya saya hapus, nggak perlu saya pakai biasanya. Bahkan saya hanya gunakan gini. Terus saya tambahkan lagi, kayak gunakan DNS Google aja. Setelah itu klik next, next, selesai. Untuk lokalannya yang DHCP sudah jalan. Sekarang untuk mengaktifkan yang nomor 2, yaitu ya hotspot. Klik IP, klik hotspot. Setelah itu di sini ada hotspot setup. Di sini ada tambah ini, bukan ini yang tidak diklik teman-teman, tapi di sini ada hotspot setup, diklik. Setelah itu taruh di mana? Taruh di yang hotspot. Klik hotspot, terus diklik next, terus diklik next lagi. Di sini yang biasanya saya batasi, artinya apa? Untuk access point itu ada berapa? Tidak saya masukkan di poolnya. Kalau access point saya ada 20, ya ini saya kasih 22. Menambahnya di sini. Jadi nanti 21 ke bawah itu nggak masuk di hotspot. Misalnya ada yang connect hotspotan, ya dia nanti akan munculnya dari belakang, dan ini IP ini khusus untuk yang access pointnya. Ini saya tambahkan seperti ini. Jadi tidak saya next langsung secara langsung, agar nanti access point itu punya IP berdiri sendiri. Setelah itu diklik next, sertifikat tidak usah next. Ini juga nggak usah, kita nanti setting aja yang lain. Setelah itu next, DNS servernya ini mau ditambahkan, monggo seperti ini. Tambahkan lagi seperti ini. Terus ini saya kasihkan aja masali.net. Terus klik next. Ini DNS name ini adalah nanti di saat teman-teman itu masuk ke browser, terus ingin login user dan passwordnya Mikrotik atau voucher, itu menggunakan DNS name. Setelah itu klik next. Ini saya kasihkan admin sama aja. Jadi satu user yang akan dibuat untuk lokal nanti adalah usernya admin. Terus di sini passwordnya admin. Oke, klik next dan sudah selesai. Di sini nanti akan langsung terhubung. Caranya teman-teman di sini masuk ke browser, diketikkan masali.net. Kalau belum muncul seperti ini, biasanya masalahnya di mana?
Nah, kita juga sambil mengamati. Yang pertama adalah di sini biasanya IP. Nah, ini saya keluarkan terlebih dahulu, diklik di sini. Kadang ada IP. IP-nya muncul. Kalau sudah seperti ini kosong, saya biasanya di sini saya matikan terlebih dahulu, disable, terus di enable. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya juga akan logout otomatis, teman-teman. Oke. Dan ternyata sudah connect di sini. Nah, ini sudah connect. Dan ini juga akan muncul nanti, teman-teman. Muncul, terus IP-nya berubah. Yang awalnya 00 sekarang 10 10 10 1. Dan di sini akan loginnya seperti ini. Admin, admin. Dan sudah bisa digunakan tes internet. Nah, sudah bisa YouTube. Nah, sudah bisa digunakan, teman-teman. Jadi ini sudah normal internetnya, dan ini sudah berfungsi untuk hotspotannya. Setelah itu, teman-teman, setelah ini langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Di sini saya jarang sekali gunakan untuk ini, saya gunakan IP address, jarang saya gunakan MAC address. Terus di connect. Langkah selanjutnya, teman-teman, di saat sudah selesai di sini, saya masuk di sistem dan saya ganti dulu usernya. Untuk passwordnya saya ulangi lagi, sistem, terus di situ user, di situ ada user, diklik usernya. Habis itu di sini nggak ada passwordnya, tapi di sini ada tulisan password, ini untuk mengubah passwordnya. Saya ganti terlebih dahulu. Oke, klik apply, klik OK, dan OK. Dan saya biasanya jarang sekali hanya menggunakan satu user. Biasanya saya menggunakan 2 user. Saya tambahkan lagi di sini. Di sini misalnya Mas Ali. Grupnya saya ganti dengan full. Setelah itu di sini kasih password. Setelah ini selesai, teman-teman diklik apply, terus klik OK. Ini selanjutnya adalah saya ganti untuk saya tambahkan untuk pengaturan waktu. Teman-teman di sini ada SNTP client. Jadi teman-teman klik sistem SNTP client. Terus di sini enable. Terus klik di Google. Makanya tadi saya bilang nunggu ada internetnya. SNTP Mikrotik. Oke. Nah, ini saya gunakan ini yang pool.ntp.org. Ini saya masukkan terlebih dahulu. Copy, terus taruh di sini. Paste. Satunya copy, terus di sini paste, di apply. Oke. Sudah. Terus biasanya yang saya tambahkan lagi di sini ada IP include. Ini saya juga sering saya gunakan, saya centang ini include-nya agar nanti dapat DNS tambahan untuk remote biasanya. Di apply, di OK. Setelah ini selesai, teman-teman semuanya, agar nanti itu hotspotnya itu berjalan optimal, karena ini nanti saya gunakan untuk satu desa. Gini, klik di, saya tutup semua biar nanti teman-teman tahu arahnya dari mana. Klik di sini IP hotspot. Di sini ada hotspot satu, kayak gini, munculnya seperti ini. Kalau dicentang, diklik 2 kali akan munculnya seperti ini. Ini adalah profil yang ada di profilnya server ya, teman-teman ya, jangan keliru. Untuk penggantian nanti untuk template dan semacamnya, nanti untuk pengaturnya di sini, tapi ini di sesi lainnya nanti, teman-teman. Diklik cancel, terus di sini ada server profil.
ada dua di sini, klik default, di situ ada login. Nah, yang biasa saya gunakan adalah untuk di situ teman-teman mau ada user yang login terus nanti bisa terkunci atau laptopnya terkunci, saya biasanya biar nggak login logout lagi, dua ini saya minimal ini saya aktifkan. Kalau kurang biasanya saya tambahkan ini. Kalau biasanya tambah HP jadul juga agak kadang bisa login kadang tidak, ini saya dua-duanya kayak gini saya centang. Terus di sini saya saya play, saya oke. Ini juga play, oke. Setelah ini selesai, saya akan menambahkan untuk khusus biasanya user untuk mengetes. Ini saya gunakan yang tidak yang admin tadi. Saya menggunakan user dulu di sini, menambahkan user profil, diklik user profil misalnya untuk coba. Di sini usernya cuma satu, dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk nanti teman-teman di saat membuat user profil yang lain. Caranya seperti ini, name-nya itu adalah namanya, misalnya untuk tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3 dan semacamnya. Nah, karena ini hanya spotan. Kalau nanti voucheran juga sama, hampir seperti ini, sama. Klik coba, terus seriusnya cuma satu, diklik oke. Kalau mau dibatasi limitnya di sini 1 MB/1 MB. Di apply, oke. Setelah itu buat user, di sini tambahkan, terus di sini kasih servernya hotspot, usernya namanya coba, passwordnya coba, profilnya diganti yang coba. Nah, dia klik apply, oke. Dan ini sudah selesai untuk hotspotannya teman-teman semuanya. Ini sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke settingan akses pointnya, ya. Jadi kita ingat terlebih dahulu bahwa di sini IP address-nya itu adalah 10. Ini saya copy 10.10.10.1.23. Saya taruh di notepad terlebih dahulu. Terus apa yang saya lakukan? Saya selalu menggunakan di sini Excel. Setelah itu di sini saya gunakan nomor, terus itu AP, terus biasanya lagi saya gunakan di situ IP, terus biasanya saya tambahkan lagi untuk lokasi, terus channel. Saya tambahkan di sini IP gateway. Tujuannya untuk apa teman-teman? Ini biar nanti tertata. Kalau ditata seperti ini, teman-teman nanti kalau akses pointnya sudah di atas 40 seperti saya, udah totalnya ya banyak banget sih, udah 60-an lebih mungkin ya totalnya sekarang. Ini nomor 1 akses pointnya. Oh, ini saya tambahkan biasanya merek atau brand gitu aja. IP-nya misalnya yang nomor 3 kayak gitu. Lokasinya misalnya selatan, atau misalnya ada di Bu Ali itu, di Pak Ali. Channelnya misalnya 1. Terus di sini brandnya Totolink. Di sini saya tambahkan misalnya tipe. Oke. Ini biasanya saya gunakan misalnya Mas Ali Net 1, gitu. Jadi akses pointnya namanya adalah Mas Ali Net 1. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini IP-nya 3 artinya 10.10.10.3.
Dari sini paham teman-teman? Sekalian ini belajar untuk saya sendiri salah settingnya, untuk manajemen juga saya gunakan seperti ini. Setelah ini selesai teman-teman, saya akan konekkan terlebih dahulu untuk yang saya nyalakan terlebih dahulu untuk yang N300 RH nya. Dan pastikan access point-nya nanti itu sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi dengan internet. Kalau di situ access point-nya nanti terkoneksi dengan internet, nanti bisa dicoba menggunakan HP. Makanya di sini harus disetting terlebih dahulu. Kalau nggak ada koneksinya nanti ya sama saja, nggak bisa digunakan. Oke, selanjutnya teman-teman, ini saya copot terlebih dahulu untuk yang di LAN-nya Mikrotik, nanti akan keluar. Terus saya akan colokkan ke yang N300 RH. Sudah muncul seperti ini otomatis teman-teman, tanpa memasukkan 192, 168, 1.1, dia akan masuk seperti ini. Admin diklik login, karena ini totoling yang lama. Totoling yang lama itu diklik login nggak masuk login, tapi di sini dihapus dulu loginnya. Kalau yang terbaru otomatis. Sudah muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman di sini klik Advanced Setup. Terus di situ klik Operation Mode. Di sini router mode, repeater, access point mode, diklik access point mode, terus klik Apply. Di sini tadi namanya samakan dengan ini, Masalinet 1. Di sini Masalinet 1 sudah. Di sini limitnya kalau kurang optimal ya ganti aja 64. Gini mau diganti 64 monggo, tapi saya nggak mau banyak-banyak. Kadang malah saya kasih cuma 20 gitu, tapi saya gunakan default aja. Kadang kayak gini saya teman-teman, 24 kayak gini, biar nggak satu access point nggak diroyok banyak-banyak gitu. Setelah itu klik connect. Ditunggu di sini teman-teman, nanti akan reboot. Ini akan restart otomatis, biasanya sekitar 1 menitan. Di saat menunggu seperti ini, nanti teman-teman bisa cek di sini. Nanti kalau sudah selesai biasanya status gini, kasih aja di sini oke. Kayak gini. Terus saya simpan terlebih dahulu ya. Di sini jaringan rumah baru. Kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman kalau misalnya ada alatnya udah banyak sekali, atau teman-teman di situ sudah channelnya gitu, biar nggak berbentrokan dengan yang lain, di sini kan lebih mudah teman-teman. Oke, selanjutnya saya masuk lagi di sini 192.168.1.1 admin klik login. Nggak bisa, dihapus dulu. Lihat dulu operation modenya sudah akses itu AP mode. Setelah itu klik ke sistem, reboot schedule. Kalau sudah mau, ini tujuannya kalau diklik reboot schedule itu sebenarnya untuk ini setiap hari bisa mati gitulah, gitu. Untuk restart otomatis ini gunakan aja salah satu hari. Kalau saya biasanya salah satu hari, seminggu sekali aja, klik Saturday aja, di apply.
Kadang ada beberapa access point saya yang tanpa saya matikan, ada yang sampai sudah mungkin 3 tahun nggak mati ya, nggak apa-apa sih. Terus klik password settingnya di sini, admin, passwordnya admin, terus ganti lagi. Oke, kalau udah selesai klik apply. Nah, ditunggu seperti ini teman-teman. Oke, ini proses di refresh. Oke, kalau biasanya seperti ini jangan khawatir teman-teman, karena memang ini apa itu kadang bisa masuk seperti ini. Makanya di video sebelumnya saya pernah menganjurkan di sini apa yang bisa ini, yaitu diklik dulu properties. Ini unplugged karena itu mati, restart itu. Terus di situ diklik IP, terus saya gunakan di sini 192.168.1.53 gitu. Terus 192.168.1.1 192.168.1.1 apply. Oke. Terus ini di disable, saya enable lagi. Oke. Ditunggu, ini belum nyala. Ternyata kesenggol. Bentar ya, saya ini dulu. Apa itu, saya tancapkan dulu bentar ya. Kalau kesenggol ya kayak gini, karena alatnya deket dengan saya, jadi ya kegeser sedikit sudah ini. Apa itu masalah? Oke, sudah kayak gini. Selanjutnya di sini klik admin, password yang sudah diubah. Jadi kalau diklik login, di enter tidak otomatis langsung. Ini karena yang lama. Dihapus loginnya, terus di login. Oh, passwordnya salah saya. Lupa saya. Jadi makanya kalau bisa di inventaris teman-teman. Oke. Nah, sudah. Kalau gitu, ini yang saya tambahkan. Biasanya tambahkan di sini password. Misalnya tambahkan di sini admin. Nah, kita aja lah. Nah, ini saya jarang saya masukkan password di sini. Saya biasanya saya kasih password 1 gitu, tapi untuk semuanya. Kalau teman-teman di sini ada tambahkan gini, password semuanya, monggo silakan, lebih baik. Setelah itu teman-teman di sini klik networknya. Nah, di sini IP-nya masih seperti ini. Tapi sebelum saya mengganti ini, saya jarang sekali di sini dulu, tapi saya ganti dulu wireless-nya. Di sini klik advanced setting. Setelah itu ini biasanya saya gunakan hanya BG saja. Nah, gini. Tapi kalau tergantung kondisinya ya teman-teman. Teman-teman di sini kalau HP-nya banyak yang macam-macam, saya mereferensikan yang ini. Kalau HP-nya ya nggak terlalu, tergantung kondisi tempatnya lah. Kalau HP-nya udah bagus-bagus ya BG saja. Kalau sudah campuran macam-macam di situ ya gunakan BGN, itu lebih aman. Terus di sini saya gunakan channel width-nya 40 karena semakin mengecil, ini sebenarnya bandwidth yang dikeluarkan juga kecil, tetapi di sini pancarannya juga semakin mengecil. Pancaran, maksudnya pancaran lebar pancarannya itu yang nanti pipanya ini kan sebenarnya pipanya ini kecil, tapi terus nanti dengan begini juga interferensi juga nggak terlalu padat kalau menggunakan ini. Terus di sini channel numbernya disamakan ya. Kalau ini 1, teman-teman di sini gunakan 1. Data rate-nya ini biasanya saya gunakan 18. Ini saya gunakan auto saja. Saya biasanya gunakan ini 18. Terus untuk beacon intervalnya saya selalu menggunakan di atas 500 biasanya. Saya kasih aja 512. Nah, kayak gini. Kalau hitungannya beacon interval ini teman-teman
pokoknya jangan gunakan yang angka. Kalau saya sendiri itu jangan menggunakan angka yang di situ genap, misalnya 100, 200, 300 saya jarang, 500 gitu. Kalau saya gunakan biasanya yang 300, saya gunakan biasanya 364 kayak gitu. Kalau saya gunakan 700 biasanya 768 kayak gitu. Jadi saya gunakan sesuaikan dengan nama-nama memori biasanya gitulah. RAM. Nah, gitu. Setelah itu saya klik apply. Setelah di sini apply, di sini sudah tersimpan, saya baru setting yang ini basic, mohon maaf keliru, yang network LAN setting. Nah, karena di sini IP-nya nanti itu masuk ke Mikrotik, teman-teman. Di sini Mikrotik ini saya samakan IP address-nya ini dengan saya samakan dengan IP Mikrotiknya. Saya klik di sini karena di sini nggak gunakan manual. Ini saya masuk semuanya dari IP. Terus di sini IP-nya samakan dengan yang ada di sini. Nah, 10 kalau gitu 3. Di sini 10.10.10.3. Terus di sini gunakan yang 254. Kenapa ini? Ini subnetting, teman-teman. Oke, ini adalah gateway yang ada di sini. Nah, terus diklik apply. Ditunggu sampai ini IP-nya akan sama dengan ini. Oke, ditunggu sampai nanti IP-nya ini sama dengan yang ada di sini. Bentar lagi akan selesai. Oke, ini udah selesai. Setelah itu teman-teman diklik di sini, diklik di sini, maksudnya itu di LAN-nya ya. Biar nanti teman-teman di sini mana Pak ya, ini di LAN-nya masuk sini, terus klik diganti di properties. Terus di protokol ini diganti 10 10 10 10. Di sini jangan 3 karena akses poinnya 3. Di sini gunakan yang 4. Terus di sini 254 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1. Klik OK, dan ingat, biasanya kalau Windows 7 atau pokoknya Windows itu biasanya ini sering itu kadang nggak connect, itu sebenarnya di seperti ini aja, di disable terus di enable gitu aja. Karena apa? Biasanya itu nyantol, apa ya nyantol itu, melekat gitu nyantol ke settingan sebelumnya. Nah, kali ini udah admin, passwordnya ya. Oke, sudah jadi. Jadi ini untuk yang akses point pertama sudah jadi. Tinggal ini dilanjutkan nanti sampai 10, 20, 30 atau 40 atau 50 tergantung kebutuhannya. Setelah ini saya simpan, saya tutup. Terus ini sudah selesai, tinggal dicolokkan ya. Oke, ini saya tutup. Sekarang kita mau berpindah ke Mikrotiknya. Oke, Mikrotiknya, karena ini saya colokannya saya cabut dulu. Ini udah siap untuk dicolokkan. Itu toolingnya. Jadi di sini nggak ada akses. Pokoknya kalau di sini nggak ada akses sama sekali, artinya di situ kabelnya nggak nyolok. Ini yang port yang nomor 2 saya hubungkan ke akses point. Terus yang di situ yang nomor 3 saya hubungkan ke DHCP ke komputernya. Sudah terdeteksi seperti ini. Diklik, ini passwordnya, jangan lupa. Oke, dan saya akan uji coba nanti satu hotspot. Nah, di sini klik di interface di sini ya.
ada 1, 2, 3. Jadi yang nomor 1 internet, 2 hotspot, 3 itu untuk yang ke DHCP. Lihat di sini nggak muncul lagi kayak gini. Ini jangan, teman-teman jangan kaget ya kalau sudah seperti ini ya. Meskipun di sini sudah terkoneksi dengan apa itu, dengan internet di mikrotiknya atau terkoneksi dengan mikrotiknya, kadang itu di sini dianggap belum terkoneksi. Ya kalau bahasanya tadi itu nyantol, diklik kanan, disable, habis itu enable. Kalau nggak bisa lagi, ada 1 tadi apa ya? Nah, di situ adalah di sini adalah ininya belum di apa itu dimatikan atau dibuat apa itu otomatis atau DHCP. Nah, diklik oke. Terus nanti kalau ini sudah berubah teman-teman, artinya sudah bisa digunakan. Dan ini kadang juga nggak bisa digunakan. Kita tes terlebih dahulu. Oke, sudah bisa. Tesnya sudah bisa. Selanjutnya masuk lagi di sini. Di refresh, klik connect. Ini sekaligus pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, biar nanti teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang saya alami. Setelah itu teman-teman di sini klik DHCP server. Artinya kalau ini tidak ada tanda merah, ini artinya sudah bisa connect. Dan saya akan uji coba untuk koneksi HP saya untuk ke hotspotnya. Ini ada hotspot. Yang aktif sekarang adalah admin. Ini. Oh, mohon maaf, bukan. Ini adalah yang ke akses pointnya. Ini biasanya saya samakan IP-nya atau saya binding, tapi kadang saya binding, kadang enggak. Karena biasanya otomatis dia juga akan terkoneksi. Tapi lebih amannya saya biasanya gini, klik, terus make a binding, terus ini saya samakan. Terus saya bypass, terus ini saya komen Masali net 1. Oke. Sudah. Di sini nggak ada yang aktif. Karena kenapa yang adminnya tadi nggak aktif? Karena di situ colokannya saya cabut. Sekarang saya mau koneksi menggunakan HP. Usernya, profilnya di sini adalah coba. Di sini belum ada yang aktif. Usernya coba, passwordnya coba. Sudah terkoneksi ini hotspot, dan ini HP saya konekkan sudah bisa terkoneksi. Dan di sini teman-teman lihat di sini untuk melihat ini berapa sih sebenarnya kecepatannya. Di sini klik QQ, di sini cuma 1 mega. Saya gunakan untuk browsing atau untuk YouTubean. Sudah koneksi 1 mega untuk YouTubean, sudah lumayan bagus, kuning dan 1 mega. Oke, sudah connect. Merah warnanya ini sudah saya gunakan untuk yang di HP-nya. Terus yang terakhir teman-teman, nanti ada pertanyaan untuk mengaktifkan wirelessnya gimana. Di sini klik interface, ada WLAN-nya di sini, diklik. Habis itu wirelessnya dinyalakan. Dinyalakan di sini. Di sini diklik, terus dicentang biru, atau di saat di sini terus di sini ada namanya enable di situ tadi. Terus di sini diganti dengan AP bridge, terus kasih aja di sini Masali. Atau untuk akses internet di rumah sendiri juga boleh. Kalau mau digabungkan dengan hotspot juga boleh. Ini saya untuk di rumahan aja ya, rumah, gitu. Terus di sini saya gunakan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang channel nomor 6. Setelah itu di sini biar nanti ada security-nya, saya
kasihkan security profile biasa, di apply, terus di oke. Nah, setelah itu diklik lagi di sini. Ya, saya tutup dulu lebih dahulu. Oke, di sini teman-teman klik wireless, habis itu klik security profile, tambahkan di sini profil 1, passwordnya 123456778, 123456778. Di sini saya centang, terus klik apply, oke. Di sini waktu di WLAN-nya ini security profilnya dikasih yang profil 1. Jadi nanti seperti halnya modem-modem biasa gitu, ada passwordnya, terus di klik apply, klik OK. Agar nanti ini bisa digunakan untuk internet di HP-nya tanpa hotspotan, nah, teman-teman di sini tambahkan juga IP-nya. Klik IP, klik address, habis itu tambahkan IP, misalnya 192.168.1.11.1/24, ditaruh di WLAN-nya. Nah, WLAN, terus habis itu klik apply, klik OK. Setelah itu teman-teman klik IP DHCP server, terus dibuat DHCP untuk WiFi-nya, WiFi yang rumahan. Saya klik DHCP setup, pilih di situ yang WLAN. Untuk selanjutnya diklik next, next, next. Nah, terus di next lagi, ini nggak usah dimatikan, saya biasanya nggak saya gunakan semuanya. Saya gunakan 8.8.8. Mohon maaf, 8.8.8.8, bawahnya lagi 8.8.8, 4.14. Klik next, next, oke. Terus yang terakhir adalah interface-nya saya ganti. Nah, WLAN-nya ini biasanya rumah, oke, di play dan oke. Oke, sudah jadi, MikroTik-nya udah berjalan normal dan bisa untuk rumahan, bisa untuk komputer, untuk wifi rumah bisa, terus nanti juga untuk hotspotan. Untuk jalur-jalur ke klien biasanya saya gunakan hotspot plus PPOE. Oke teman-teman semuanya, di sini cukup untuk tutorial mulai dari nol. Mungkin cukup panjang dan tadi ada beberapa permasalahan yang muncul. Bisa jadi nanti buat teman-teman semuanya kalau belajar kok ada masalah, jangan bingung dan jangan kaget. Pokoknya dilihat dulu permasalahan di mana. Kalau biasanya unplug biasanya atau unplugged biasanya itu kabelnya atau colokannya nggak nancap. Terus biasanya kalau nggak connect biasanya di disable dan enable. Dan itu sering banget saya alami. Jadi saya nggak kaget kalau internet mati, nggak terburu-buru itu. Pokoknya saya tunggu dan saya cek perlahan-lahan. Dan nanti teman-teman coba belajar layar OSI agar nanti di saat ada trouble teman-teman nggak bingung mana dulu yang mau diperbaiki. Dan dari saya teman-teman, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.